teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan implementasi MapReduce pada Hadoop. MapReduce itu apa sih? MapReduce itu adalah salah satu programming model yang digunakan untuk memproses dataset yang cukup besar secara paralel di sebuah cluster. Jadi dataset itu sendiri mungkin data yang masih mentah ya. Nah, nanti untuk disimpan di Hadoop, kita gunakan MapReduce itu untuk mengefisiensikan penyimpanannya. Di sini untuk mengakses MapReduce di Hadoop ada dua pilihan. Yang pertama itu menggunakan native MapReduce API dan streaming API. Untuk yang native MapReduce API ini dia hanya digunakan bahasa pemrograman Java. Kalau ingin dapat menggunakan bahasa pemrograman yang banyak, bisa menggunakan API yang streaming tadi. Oke, kita langsung praktekkan di Microsoft Azure. Nah, di sini kita create resource untuk membuat resource Hadoop. Terus kita create. Di sini kita kasih nama resource groupnya. Oke. Lalu beri nama cluster name-nya. Oke, lalu kita di sini pilih region US saja, biar nanti pemilihan terserah sih sebetulnya, bisa dipilih yang cluster yang di bagian region mana, tergantung kebutuhannya. Di sini cluster type-nya kita pilih Hadoop, terus isi passwordnya. Oke, setelah itu kita next ke bagian storage. Oke, di sini untuk storage account kita bisa menggunakan storage account yang sudah kita buat atau membuat yang baru. Oke, di sini saya akan menggunakan net storage yang sudah pernah saya gunakan. Oke, setelah itu kita skip. Kita skip juga di tab ini. Nah, di bagian configuration plus browsing ini kita akan mengonfigurasi, memilih untuk node size-nya. Di sini kita node size-nya isi saja untuk spesifikasi D3 yang versi 2. Versi 2. Begitu juga di worker node. Oh, dimatikan. Kita versi 2. Waduh. Oh, nggak bisa. versi 2. Oke, setelah itu kita lanjut ke review ke script. Oke, di sini ringkasan tadi pembuatan klasternya. Kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan, kita langsung klik create. Untuk proses create cluster Hadoop ini akan membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, di sini sudah selesai ya proses deployment-nya. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita klik go to resource. Nah, di sini kita bisa mulai nge-remote
klasternya menggunakan SSH. Ya, di sini ada menu SSH plus cluster login. Lalu di sini kita pilih hostname-nya di sini, lalu di sini adalah user dan alamat untuk remote-nya. Oke, kita bisa menggunakan software SSH client seperti PuTTY atau jika di Linux bisa langsung di terminal. Oke, di sini kita masukkan hostname-nya. Hostname-nya ini kita connect. Di sini kita yes. Lalu usernya adalah itu SSH user. Passwordnya ini sendiri kita gunakan password yang sudah kita buat sebelumnya tadi waktu setting clusternya. Oke, kita sudah masuk ya. Oke, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan streaming API saja ya. Jadi di sini nanti akan saya gunakan bahasa pemrograman Python untuk memparsing data dari dataset. Untuk programnya akan terbagi menjadi dua, yaitu mapper dan reduce. Lalu di sini nanti tiap kalimat akan dipecah menjadi kata-kata dari dataset tersebut, yang dimana untuk tiap kata-kata nanti dia akan dilakukan proses sorting dan diberi nilai berapa jumlah dari kata tersebut dalam kesatuan dataset tersebut. Oke, di sini saya sudah punya ininya, file codingannya untuk map dan reduce-nya. Oke, saya download di sini. Oke, jadi di sini nanti dia seperti proses untuk input ya, input dari keyboard. Bedanya nanti dia akan mendapatkan proses input dari suatu file. Lalu untuk yang file reduce-nya, untuk file reduce ini dia berisi program untuk menghitung total kata tersebut dan men-sortingnya. Oke, contohnya saya akan buat suatu script yang mengetes apakah file mapper dan reduce tadi bekerja. Kita gunakan echo, terus ini adalah kata-katanya. Oke, jadi di sini kata-katanya akan menampilkan kata vo ini, lalu nanti hasil akhirnya yang diinginkan adalah setiap kata di sini dia akan diurutkan dari huruf yang terkecil ya. Lalu setelah itu akan dihitung seberapa banyak kemunculan kata tersebut. Oke, contohnya di sini yang paling kecil itu adalah B, bar ini ya. Lalu di situ bar adalah jumlahnya 1. Lalu setelah itu ada vo, ya. Vo di sini ada 3, berarti nanti vo 3 untuk total katanya. Oke, langsung kita proses ke file mapper dan reducer tadi. Di sini saya untuk memparsing nilai inputannya, saya tidak menggunakan input dari keyboard, saya akan menggunakan karakter pipe di sini ya, karakter pipe. Lalu di situ saya masukkan file codingnya mapper terlebih dahulu.
Oh, di sini tidak bisa, saya harus mengubah permission dari file mapper dan reducer. Oke, tidak bisa karena kita harus melakukan pengubahan permission dari dua file mapper dan reducer tadi agar bisa dieksekusi. Kita akan menggunakan perintah chmod. Ya, mod plus x, ya, plus x berarti menambahkan permission execution di file mapper dan reducer. Oke, setelah itu saya masukkan lagi perintahnya echo lalu di sini setelah kita inputkan nilainya ke file mapper, lalu kita sort ya. Untuk sortnya ini sendiri kita bisa menggunakan perintah bawaan dari Linux. Sort. Lalu setelah itu di sini setelah kita sort, kita masukkan ke reducer untuk menghitung total frekuensi dari kata tersebut kemunculannya. Oke, setelah dieksekusi nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi tadi kata-kata tersebut akan di sorting, lalu akan diketahui berapa banyak frekuensi kemunculannya kata tersebut. Oke, dua file script tadi sudah bekerja ya. Selanjutnya kita akan mencobanya pada dataset yang lebih besar. Oke. Jadi di sini saya sudah memiliki sebuah artikel ya, sebuah artikel yang dimana dia masih dalam bentuk dataset ya, dan ini akan disimpan di Hadoop. Sebelum disimpan itu kita gunakan MapReduce tadi agar proses penyimpanannya di Hadoop lebih efisien. Oke, di sini saya akan mendownload terlebih dahulu file datasetnya. Di sini ada bermasalah ya untuk koneksinya. Oke, di sini sudah terdownload, lalu file lainnya. Selanjutnya oke, di sini saya sudah mendownload beberapa dataset ya, yang file.txt ini. Di dalam file.txt ini dia terdapat sebuah kata-kata. Nah, ini nanti kita akan menggunakan MapReduce untuk mensorting kata-katanya agar mudah disimpan di Hadoop. Oke, pertama kita harus copy dulu ya.
ke Hadoop-nya. Di sini saya pakai command Hadoop. Saya buat dulu foldernya. Oh, salah. Oke, setelah itu kita copy menggunakan perintah copy from local. Kita copy yang filenya .txt. Setelah kita copy, baru kita akan membuat proses MapReduce ya, menggunakan streaming API. Di sini kita gunakan Hadoop jar, lalu di mana file program untuk streaming API-nya. Lalu di sini kita map di mana direktori dari file mappernya. Di sini saya taruh di home, folder home SSH user. Lalu di sini kita isi juga file dari mappernya. Setelah itu di sini kita tentukan file-file inputnya tadi, kita taruh di books, lalu semua file, lalu di sini kita simpan hasil MapReduce-nya di folder yang belum ada di Hadoop. Tentunya di sini saya taruh di output folder. Oke, di sini proses MapReduce-nya. Oke, di sini sudah selesai ya. Nah, untuk proses reducing ini sendiri kita juga bisa membatasi proses reduce-nya ya. Nah, di perintah ini tadi kita bisa menambahkan opsi min d, lalu MapReduce task sama dengan, nah ini berapa proses reduce-nya, misal 4. Jadi nanti akan ada proses reduce 4 secara paralel ya. Nah, tujuannya kalau pembatasan ini kita bisa dengan mudah mengefisiensikan penggunaan resource dari klasternya. Oke. Setelah tadi membuat, hasilnya akan ada di folder tmp output folder. Kita buka. Oke, di sini ada dua file. File yang pertama adalah file _success dan yang kedua adalah file part 000. Oke, untuk hasilnya disimpan di
file part min 000. Oke, kita bisa lihat isinya ya. Di sini kita menggunakan perintah min-set, lalu filenya. Oke, di sini adalah hasil dari reduce-nya ya. Di sini ada kalimat, ada kata, dan yang di sebelah kanannya ini adalah jumlah kemunculan kata tersebut. Ya. Di sini dia sudah diurutkan dari yang kata terkecil sampai yang terbesar. Oke. Nah, untuk melihat proses penggunaan resource dari proses MapReduce ini, kita bisa menggunakan Ambari dashboard ya. Nah, dia ada di sini di bagian overview. Lalu di sini ada Ambari Home, kita klik saja Ambari Home. Lalu di sini kita akan login menggunakan akun yang sudah kita buat pada pertama kali membuat cluster. Oke, di sini adalah statistik dari cluster kita. Lalu untuk melihat job ya, job yang sudah dilakukan, kita bisa klik MapReduce to di sini. Oke, di sini lalu kita pilih node yang aktif. Ya. Contohnya di sini kita pilih lalu job history UI. Nah, di sini sudah ada proses yang tadi ya, yang sudah kita eksekusi pada jam berapa di sini, lalu job ID-nya, lalu di sini siapa yang mengeksekusi, user siapa yang mengeksekusi, yaitu jasa user, lalu state-nya. Jadi nanti kalau ada proses yang gagal atau sukses nanti akan ditampilkan di sini. Lalu di sini ada total maps-nya. Terus yang complete berapa, reduce totalnya, di sini juga ditampilkan. Nah, agar kita bisa secara real time melihat proses job MapReduce itu, kita bisa klik yarn di sini. Oke, lalu di sini kita pilih node yang aktif ya, di sini aktif, lalu di situ kita klik Resource Manager UI. Nah, di sini adalah prosesnya yang sudah dilakukan tadi. Nah, kita akan lakukan proses MapReduce lagi menggunakan file yang sama seperti tadi, dan kita akan lihat di sini proses MapReduce-nya. Oke, di sini ya perintahnya. Lalu jangan lupa output foldernya harus tidak ada, harus baru istilahnya. Oke, di sini kita kasih nama output folder 2. Oke, kita bisa refresh di sini. Nah, di sini sudah ada proses baru ya untuk proses MapReduce-nya. Nah, di sini ada state accept, lalu final status undefined karena memang belum selesai. Lalu di sini ada memori yang dialokasikan, lalu CPU-nya dan progress-nya. Di sini ada progress-nya. Nah, di sini proses MapReduce masih berjalan, dan di Ambari dashboard view ini juga menunjukkan bahwa masih berjalan proses MapReduce-nya. Oke, di sini sudah selesai, kita refresh. Nah, di sini nanti state-nya sudah berganti menjadi finish dan final statusnya adalah sukses. Nah. Oke, jadi itu tadi adalah tutorial penerapan MapReduce di Azure ya, di Azure, Microsoft Azure. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat
Oke, bye-bye.